Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Karomah yang keempat. Ini adalah merupakan karomah terakhir di bulan Ramadan tahun 2022. Bersama saya lagi Rekanita Tika Ratnasari bersama Karomah BC IPPNU Kabupaten Malang. Baik, kali ini saya akan berbagi tema dengan para subscribernya PC IPPNU Kabupaten Malang. Tema kali ini yaitu arti kemenangan. Menangkan aku. Setelah sebulan larut mengikuti kebiasaan mencampur ketaatan dengan kemalasan. Tumpang tindih antara pengakuan dan pengingkaran. Menangkan engkau. Berteriak paling lantang dalam barisan tarawih, berdiri di barisan paling depan, menampakkan kebaikan yang dulu tak pernah dilakukan, meninggikan tuntutan setelah sekian lama dilupakan. Inilah tema hari ini, arti kemenangan. Kali ini saya sedang bersama narasumber istimewa, yaitu Bapak Zainal. Mungkin kita akan berkenalan dengan Bapak Zainal. Apa kabar Bapak Zainal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya ingin tahu profil dari Bapak Zainal ini. Nama lengkap siapa, pendidikan, dan latar belakang bisa dijelaskan biar penonton yang ada di rumah ini bisa tahu Bapak Zainal itu seperti apa. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan salatan wassalaman ila yaumil ziham. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Zainal Fanani, mantan PC IPNU di era mulai tahun 93 sampai 2001. Masya Allah. Untuk pendidikan saya S3 di Jember, jadi S1 di IAIN Malang, kemudian S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dan alhamdulillah terakhir di S3 tetap ngambil jurusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Gitu Mbak. Langsung ini? Iya, langsung. Saya akan menuju pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama, karena tema kita hari ini adalah arti kemenangan, mungkin teman-teman yang ada di rumah itu belum mengerti. Menurut Bapak Zainal, apa arti kemenangan? Ya, jadi menang itu secara teori kan berarti ada yang dikalahkan. Ada semacam training atau pelatihan atau mungkin juga pertandingan, sehingga di situ ada menang ada kalah. Nah, sesuai dengan momen kita pada bulan ini, kita yang di ujung bulan Ramadan ini, jadi bahasa menang yang dimaksud itu adalah sesuai dengan kebiasaan kita bahwa mengatakan kalau hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, yang itu sudah biasa dengan istilah minal aidin wal faizin. Nah, di sini bisa kita ambil sebuah benang merah bahasa minal aidin. Jadi ada dua kata kunci di sini, aidin dan al faizin. Al aidin artinya berarti kita kembali, yang dimaksud itu adalah kembali bagaimana kita bisa kembali menjadi fitri. Fitri yang bermakna suci, juga fitri yang bermakna potensi, di mana semua orang hidup kullu mauludin yuladu ala fitrah. Artinya setiap anak cucu Adam ini dilahirkan dalam punya potensi dan juga dalam kondisi kesucian. Yang kedua al faizin, jadi kemenangan. Jadi yang dimaksud kemenangan ini apa? Nah, kemenangannya ada 3 persepsi yang perlu kita garis bawahi, sehingga nanti kita perlu introspeksi pada diri kita, kira-kira kita ini pantas nggak menyandang pemenang. Yang pertama yang bersifat nafsiyah, artinya bahwa selama kita di training rohani selama 1 bulan ini, jadi
lewat ubudiyah dan muamalah, yang di situ jihad bisa kategorikan jihad yang dua macam, jihad fin nahar dan jihad fil lail. Jihad fin nahar artinya berarti kita bagaimana bisa menahan hawa nafsu kita dari yang sifatnya jasmania, yaitu lapar, haus dan lain sebagainya, ataupun jihad yang bersifat rohaniyah, meninggalkan hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Sementara yang kedua jihad fil lail, artinya kita ditraining untuk bagaimana kita ini bisa qiyamul lail, amalan-amalan ubudiyah yang bersifat nafilah, nah, sebagai pelengkap kualitas keimanan, di mana di situ dijelaskan siapa yang puasa dengan iman dan keikhlasan yang tinggi, maka itu pahalanya memang jadi rahasianya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menang yang dimaksud di sini adalah menang dari sisi meninggalkan sifat keegoisan kita yang tinggi, yang bersifat personal menuju yang bersifat sosial. Dan itu digambarkan kenapa puasa kemudian ditutup dengan zakat fitrah. Artinya bagaimana kepekaan nilai sosial kita terhadap sesama. Nah, di situ kenapa tidak hanya zakat mal yang kita bahas, tapi utamanya itu adalah zakat fitrah. Karena yang kita zakatkan itu adalah fitrah kita. Yang kita zakatkan itu adalah zakat jiwa kita. Sehingga di situ bagaimana mindset pola pikir kita yang semula mungkin bersifat personal, acuh tak acuh dengan sesama, yang penting kita baik hablum minallahnya, sementara hablum minannasnya di situ kurang. Nah, ini harus kita tanggalkan sifat-sifat seperti itu. Makanya di beberapa ayat itu mesti bareng antara aqimis shalah wa atuz zakah. Yang ketiga itu adalah kemenangannya umat Islam. Artinya bahwa kalau kita bicara hari raya, ini bukan hari rayanya umat Islam saja, tetapi seluruh alam. Bagaimana itu terintegrasi antara umat Islam dengan sesama yang bersifat basyariah, sehingga disitulah kemenangan dibuktikan dengan takbir tahmid yang menggema di seluruh dunia, dan itu juga bisa terbias kepada masyarakat secara umum. Kira itu. Menurut Bapak, kira-kira siapa yang berhak untuk mendapatkan kemenangan? Kan biasanya ada orang ahli sedekah, itu adalah orang yang mungkin dari segi ekonomi atau dari segi apapun sama Allah diberi lebih. Dan untuk orang dalam tanda kutip memang itu yang mungkin tidak punya, bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan kemenangan? Ya, jadi begini, kita kembali kepada diri kita. Artinya di sini adalah bagaimana selama kita di training, dilatih selama bulan Ramadan, ini punya efek dan ada perubahan mindset apa tidak? Gaya hidup kita tidak. Artinya begini, sudah menjadi tradisi bahwa kalau kita berbicara di bulan Ramadan, tingkat ubudiyah kita itu meningkat. Namun pasca Ramadan ini seakan-akan hanya sesuatu yang menjadi ritual-ritual biasa yang kemudian di pasca bulan Ramadan ini nggak berbias. Nah, ini sebagai indikator bahwa kita ini kalau memang ternyata perilaku spiritual, perilaku rohani kita selama bulan Ramadan baik, naik drastis, kemudian pasca Ramadan kita kembali tidak seperti itu, ini menjadi indikator bahwa ini kita belum menang. Nah, kita itu introspeksinya, muhasabahnya ke situ. Jadi ada nggak peningkatan, baik peningkatan yang bersifat ubudiyah, peningkatan qiyamul lailnya itu bagaimana, tingkat beribadah kita, pengabdian kita kepada Allah bagaimana, juga tingkat solidaritas kita dengan sesama. Ada nggak nilai-nilai jiwa-jiwa sosial, nilai-nilai yang selama kita di training di bulan Ramadan ini berbias pada kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Itu.
Ini kan kalau kebiasaan entah di Indonesia atau bagaimana, ini ada beberapa pertanyaan dari Rekanita. Ini banyak menuai pro dan kontra. Biasanya di Indonesia itu kalau hari raya kan baju baru, kemudian ada suguhan, kemudian harus ada uang banyak untuk memberi uang sangu, nah, ke keponakan, ke tetangga. Nah, ini apakah memang budaya di Indonesia saja? Apakah itu memang diwajibkan? Atau kalau memang kita tidak melakukan hal tersebut, itu tidak sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan masyarakat, terutama di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Eh, Harus kita pilah antara tradisi Islami, budaya-budaya Islami dengan budaya-budaya lokal. Kemudian juga istilahnya begini, kalau kita bicara Islam identik dengan Arab. Akan tetapi tidak semua tradisi Arab itu juga bisa dikatakan sebagai Islami. Kemudian fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia. Jadi Indonesia hari raya itu identik dengan baju baru, identik dengan selamatan. Nah, Islam sebenarnya menganjurkannya itu adalah bagian dari sebuah euforia dari bagaimana cara penghormatan orang Nusantara karena senangnya dengan bulan masuk Idul Fitri itu. Jadi berharap bahwa selama 1 bulan dia itu dalam suasana training itu dan merasa berhasil dituangkan, diimplementasikan dalam bentuk seperti itu. Makanya di situ ada cenderung orang Jawa itu kan cenderung kalau senang itu cenderung dengan sedekah. Senang cenderung dengan sodakoh. Nah, bentuk sodakohnya khususnya orang Jawa itu ditunjukkan melalui kenduren-kenduren. Nah, kenapa kok identik dengan kenduren, identik dengan makan? Karena memang karakter orang Jawa. Ketika kita itu bersodakoh dan kemudian hasil sodakoh itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang kita sodakohi, itu mindsetnya itu adalah barokah. Makanya di situ identik pulang kenduren bawa berkat. Nah, itu diibaratkan bahwa berkat itu adalah sebuah doa supaya kita itu ada barokahnya. Nah, kalau kita Islam hanya tradisi Islam menganjurkan bahwa dari kemenangan ini karena arahnya itu adalah Idul Fitri, itu bagaimana kita ini bisa menjadi fitrah secara vertikal, fitrah secara horizontal. Fitrah secara vertikalnya itu dengan melalui ubudiyah ada peningkatan, horizontalnya kita itu bermaaf-maafan, saling memaafkan dengan yang lain sehingga nggak ada tanggungan yang bersifat hak anak Adam, nggak ada tanggungan yang bersifat dengan kita posisi sebagai Abdullah. Jadi hanya pengejawentahan makna daripada kemenangan itu akhirnya oleh orang Indonesia itu digambarkan dengan senang baju baru dan lain sebagainya. Iya. Kalau di negara lain juga ada takbiran ya Pak? Oh iya, karena ya malah itulah yang menjadi ciri khas bahwa kemenangannya itu ditandai dengan takbir, tahmid, tahlil itu di negara-negara lain. Wow. Sementara kita tidak hanya sekedar itu. Ini bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kalau kita juga ada mungkin dari rumah ke rumah, kemudian bersilaturahmi, kemudian kumpul keluarga, kumpul tetangga, apalagi itu yang paling saya suka itu tradisi selamatan Pak. Cuman ada yang fenomena itu yang perlu kita garis bawahi dan harus kita luruskan juga. Karena euforia yang selalu berlebihan akhirnya berdampak ada fenomena baru yang seakan-akan yang ini menjadi tugas kita bersama, bahwa seperti selamatan itu terkesan menjadi sesuatu yang wajib, seolah-olah kayak diberatkan gitu. Seolah-olah diberatkan, sehingga kalau jujur aja kita jumpai di masyarakat kita sampai direwangi pinjam. Iya benar Pak. Pinjam hutang untuk selamatan itu. Padahal bentuk yang seperti itu bukan tradisi Islam. Bahkan malah
tidak diperbolehkan, istilahnya kita selamatan sampai pinjam-pinjam seperti Iya. itu enggak diperbolehkan. Di Islam malah semampunya Pak nggih. Semampunya, Oke. bahasanya seperti itu. Nah ini yang jadi garapan kita Iya untuk benar. perlu kita luruskan. Apalagi ini sudah sangat melekat di masyarakat Pak nggih. Betul. Mungkin ada strategi nggak Pak, mungkin untuk toko-toko masyarakat atau mungkin agar kita bisa berhasil memberi pengertian kepada masyarakat bahwa itu dalam Islam tidak diwajibkan. Kira-kira bagaimana strateginya Pak untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat? Baik, jadi kita untuk cara mengingatkan kalau yang sifatnya kolektif seperti itu kita harus mengingatkan itu apa bahasanya, kita sesuaikan dengan posisi dan peran kita masing-masing. Jadi tidak harus orang itu harus kita ceramai, tidak harus. Akan tetapi kita berperan di masyarakat sebagai apa? Kalau memang kita punya potensi untuk ngomong, untuk mengingatkan, nggak ada salahnya. Tapi kalau nggak ada potensi malah menjadikan mispersepsi atau bisa-bisa jadi gagal paham dan itu punya dampak horizontal. Iya. Oleh karenanya paling tidak ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana langkah-langkah toh kalau kita Islam sudah menganjurkan untuk urusan-urusan kebaikan itu kita harus lebih mengedepankan dengan aspek bil hikmah. Nah, setelah bil hikmah baru mau itu hasanah, baru yang terakhir itu wajadikum bilati ihsan. Itu sudah pondasi kita dalam bagaimana kita merubah sebuah tatanan sistem. Karena itu sudah menjadi, kalau sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, maka cara merubahnya kita adalah membuat sistem. Tidak bisa orang per orang secara personal kemudian merubah sistem. Akan tetapi kita membangun sistem untuk bagaimana tipologi perilaku yang sudah melekat menjadi budaya di tengah masyarakat. Kan biasanya kalau kita memberikan dakwah itu kan ada yang menerima dan ada yang tidak. Bagaimana cara kita menghadapi permasalahan tersebut? Bahasa secara umum menerima dan tidak menerima itu adalah sesuatu yang alami. Jadi ini sudah keseimbangan hidup. Artinya bahwa ada yang senang, ada yang tidak. Apalagi kalau sudah ada misi-misi tertentu. Nah, orang itu kalau sudah ada nilai tidak senang dikasih apapun juga persepsinya itu adalah berangkatnya dari tidak senang. Nah, untuk terlepas daripada itu, toh Quran juga menjelaskan bahwa kita ini berkewajiban untuk menyampaikan yang baik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita, dan itu juga sifatnya bukan fardu ain, akan tetapi fardu kifayah. Makanya di situ dibahasakan wal takun minkum. Ya, jadi wal takun minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ila akhirih. Artinya bahwa di sini adalah ada sebagian dari kita, nah, sekelompok umat yang mengajak hal-hal yang baik. Artinya berarti di sini tidak semuanya harus berperan sebagai dakwah. Juga tipologi dakwah juga macam-macam tipologi. Tidak harus model penceramah, akan tetapi juga di lapangan juga. Gitu. Terlepas arti kemenangan dari bulan Ramadan dan Idul Fitri, mungkin ada arti kemenangan di hari-hari lain, bulan-bulan lain. Menurut Bapak seperti apa? Ya. Bahasa secara umum bahwa bulan Ramadan itu adalah masa satu bulan yang memang dipergunakan untuk training. Sebenarnya kita itu memaknainya bukan untuk bulan Ramadan saja. Bahkan setiap jengkal, setiap waktu itu adalah misi-misi ubudiyah, misi-misi muamalah. Makanya tadi
indikator barometer tingkat keberhasilan kemenangan kita itu adalah pasca dari selama kita 1 bulan itu ada peningkatan enggak? Ada perubahan mindset enggak? Ada perubahan paradigma enggak? Kalau enggak, artinya berarti selama latihan di bulan Ramadan kita gagal. Nah, termasuk juga di bulan-bulan yang lain. Jadi bukan berarti kita tilawah Quran, tilawah Quran, tadarus, nah seperti itu. Ini hanya sekedar simbol-simbol di bulan Ramadan, tidak sebenarnya. Nah, apalagi kalau kita bicara Al-Quran, ya karena memang Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita untuk mencari khairun min alfi syahrin itu memang dari bulan Ramadan. Bahkan saya cenderung dengan pendapatnya Gus Baha. Gus Baha itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak turun, apalagi yang malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Gus Baha malah mengatakan bahwa Lailatul Qadar ya mulai masuk bulan Ramadan atau bahkan di luar bulan Ramadan. Jadi sampai seperti itu kalau dalam persepsinya Gus Baha. Kenapa? Karena orang itu akhirnya apa? Dengan mindset yang seperti itu akhirnya hanya ngejar enaknya saja. Wah, saya tak fokus mencari di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Loh, kok enak seperti itu. Nah, padahal kalau kita bicara turunnya hidayah itu juga nggak di bulan Ramadan, tapi di semua waktu kita, bahkan di segala aktivitas kita. Kalau kita merujuk di hikam karangan Ibnu Athaillah itu, hidayah itu dibagi menjadi 2 kan gitu kan. Ada namanya hidayah irsyad dan ada namanya hidayah taufik. Hidayah irsyad itu semuanya bersifat basariah, bisa-bisa menjadi sebuah hidayah. Ada fenomena alam, ada kejadian apapun, lewat pendidikan, lewat apapun itu kita bisa dapat hidayah irsyad, hidayah petunjuk. Akan tetapi hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah. Artinya siapapun bisa dengar ini baik, ini jelek. Akan tetapi kalau belum mendapatkan taufik Allah, maka dia tetap aja yang baik dia juga sekedar lewat, yang jelek juga sama seperti itu. Itu hak. Betul. Masya Allah, kita di sini menambah ilmu lagi, teman-teman. Apalagi kita kan di umur IPPNU ini harus banyak-banyak menggali ilmu dari seperti halnya Bapak Zainal. Dan ini kita berbicara arti kemenangan lagi. Arti kemenangan bagi Ibnu IPPNU, Bapak. Jadi arti kemenangan bagi Ibnu IPPNU itu harus kita kembalikan kepada bagaimana Ibnu IPPNU itu didirikan. Secara historis Ibnu IPPNU itu didirikan mulai dari perubahan sistem, ya, sampai dari ikatan putra, ikatan putri, kemudian kembali ke ikatan pelajar, kembali lagi ke ikatan putra, sekarang kembali lagi ke ikatan pelajar putri. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara kemenangan secara organisatoris, maka kita nggak lepas daripada marwah IPPNU itu sendiri, visi misi IPPNU itu sendiri, yang kemudian kita breakdown menjadi sebuah program. Nah, program tidak hanya sekedar program itu berangkat dari sebuah keinginan para pengurus, para pimpinan, akan tetapi bagaimana kita bisa membaca di sekitar kita, membaca bahwa ini adalah sebuah masalah yang memang harus kita pecahkan bersama melalui organisasi IPPNU. Jangan-jangan kita juga karena berdasarkan keinginan IPPNU seperti ini lupa identitas sendiri bahwa ini adalah bagian dari masalah, maka akhirnya kita bingung dengan membuat program. Nah, artinya itulah bahwa kemenangan manakala kita itu bisa ketercapaian sebuah kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya yang dibutuhkan oleh masyarakat di kalangan IPPNU. Saya kira itu. Mungkin ini yang terakhir, Bapak Zainal. Apa pesan Bapak Zainal untuk rekanita yang ada di rumah?
Ya, jadi pesan saya begini, dengan momentum bulan Ramadan ini, bagaimana turunnya Al-Quran, yaitu ayat yang pertama turun itu adalah berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ketika kita integrasikan dengan organisasi IPPNU, maka IPPNU harus pintar membaca lingkungan, membaca kebutuhan stakeholder, membaca masyarakat. Masyarakat butuh apa? Pemuda butuh apa? Pelajar butuh apa? Sesuai dengan nilai-nilai ke IPPNU-an ada 5, yaitu keterpelajaran, kepemudaan, dan lain sebagainya. Itu kita bisa membaca untuk apa yang dibutuhkan. Jangan kita berorientasi kepada kita menginginkan apa, nanti itu menjadi bumerang ketika berdasarkan keinginan. Maka kita butuh kita melengkapi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh generasi yang datang. Saya kira itu pesan lagi dari saya. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini bentuk sebagai ikhtiar kita untuk mencari kemaslahatan, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Zainal. Semoga kita dari PC IPPNU Kabupaten Malang diberi kesempatan untuk bertemu di lain waktu dengan Bapak Zainal, karena jujur saja sore hari ini tuh saya merasa obrolan saya dengan jenengan ini sangat seru sekali, Pak. Apalagi saya kan kaum milenial, jadi senang dengan obrolan-obrolan yang seperti ini. Diskusi, kemudian menambah wawasan, seperti itu. Baik rekan kita semuanya, mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa bertemu di program-program PC IPPNU Kabupaten selanjutnya. Terima kasih, saya Rekanita Tika Ratnasari, pamit undur diri. Salam 3B, belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.